Nah, di waktu itu saya tuh termasuk salah satu orang yang kena PHK gitu. Kita mau terjun ke dalam wirausaha, jadi mindset di dalam kepala kita itu jangan punya pikiran untuk menjadi seorang pedagang. Dan selain kita bisa cari barang apapun yang kita inginkan gitu kan, kalau sudah ketemu pasarnya itu lebih efektif karena yang susah itu pasar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Media 12. Nah, sahabat UMKM semuanya, channel Media 12 ini adalah channel yang akan membahas tentang permasalahan atau seputar UMKM atau wirausaha yang nantinya mungkin akan memberikan informasi dan juga motivasi buat kita semua. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel Media 12 ini, tentunya buat kalian semua juga mudah-mudahan bisa membantu kita juga untuk mengembangkan channel ini, karena nanti kedepannya kita mempunyai target seperti apa channel ini berkembang untuk kedepannya, dan mudah-mudahan bisa membantu sahabat UMKM atau yang baru merintis lah ya, baru mulai berkembang atau baru niat. Nah, kedepannya jadi ikuti channel kita ini di channel Media 12. Nah, di sini saya tidak sendiri. Sudah ada rekan saya yang sudah sangat luar biasa sekali di bidang, mungkin nanti bisa dijelaskan langsung oleh rekan saya ini, karena beliau dari mulai merintis sampai sekarang ini, sesukses ini, perjalanannya seperti apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Reksi Maulana sebagai owner dari Inti Rasa, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan, ya, makanan ringan tentunya. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih bertahan dan kita memulai di tahun 2008, Kang. Dan ya alhamdulillah sekarang sudah makin berkembang lah gitu. Perjalanan Akang kan memulai usaha itu pasti ada motivasinya, ada apa? Ya. Dorongan nih. Ya. Dorongan Akang awal mula memulai usaha itu seperti apa nih, Kang? Awal mulanya kalau dibilang dorongan gitu ya, yang paling utama ya kita ingin berubah dalam kehidupan gitu kan. Jadi memang faktornya ya faktor kebutuhan gitu. Ya pasti faktor UUD ya. Betul. Nah, di samping itu kan kebetulan saya sudah berumah tangga nih kan. Dan di waktu itu lagi marak-maraknya tuh musim PHK tuh kan. Oh iya iya. Oh, sempat kerja juga. Betul. Jadi saya tuh sebelum memulai usaha ini bekerja di salah satu perusahaan lah, sebagai buruh pabrik lah kasarnya gitu. Nah, di waktu itu saya tuh termasuk salah satu orang yang kena PHK gitu. Nah, kan bingung tuh. Kita tuh perjalanan hidup tuh masih panjang gitu kan. Di PHK nggak mungkin berakhir. Nah, yang pada akhirnya timbullah pemikiran untuk memulai berwirausaha gitu. Dan akhirnya ketemulah sama bidang yang saat ini saya geluti, yaitu di bidang makanan ringan gitu. Buat Akang nih, bagaimana sistem yang dipakai Akang selain keinginan kuat untuk menjadi pengusaha nih ya? Nah, seperti apa nih Kang perjalanan Akang? Jadi kalau bagi saya sendiri gitu kan, sebelum memulai itu yang saya tekadkan itu yang jadi pemahaman saya gitu kan, ketika kita mau terjun ke dalam wirausaha, jadi mindset di dalam kepala kita itu jangan punya pikiran untuk menjadi seorang pedagang gitu. Kan yang judulnya usaha gitu kan, jangan sebatas usaha gitu. Tapi saya mengkonsep diri dari usaha itu gimana caranya supaya jadi pengusaha gitu kan. Pasti kan ada perbedaan kan antara usaha dan pengusaha gitu kan. Kalau yang namanya usaha kan pasti segitu, tok di situ lah, diem di situ gitu kan. Yang penting kebutuhan sehari-hari tercukupi gitu kan. Nah, kalau berjiwanya pengusaha, secara otomatis nalar kita itu akan berpikir bagaimana sih caranya untuk bisa berkembang lagi kan gitu. Karena yang
saya tanamkan dalam diri saya, tentunya saya tidak mau seperti itu kan, diem di situ gitu, stuck di situ. Nah, otomatis dengan punya pemikiran dan pemahaman untuk menjadi seorang pengusaha, pikiran kita itu pasti akan tumbuh gitu, dan mencari solusi gimana caranya supaya usaha kita itu memang harus berkembang gitu. Iya. Jadi intinya kita memang harus merubah pola pikir ya. Tapi memang itu juga dari bagian menjadi awal mula seorang pengusaha. Betul. Jadi cikal bakalnya. Cikal bakal mungkin dipakai untuk pengalaman bagaimana kita menjangkau pasar. Jadi ketika kita memulai usaha yang lebih lebar atau lebih luas lagi, kita punya pengalaman dari dasar. Iya. Dan mungkin Kang Reksi juga mengalami ya. Mengalami. Jadi seorang pedagang. Gitu ya. Jadi kan sebelum kita ke seperti saat ini itu kan kita juga pasti mengalami keadaan yang relatif di bawah lah ya. Dari usahanya juga kan tidak langsung melesat ke atas kan. Pasti kita mulai dengan merintis dulu, dijual sendiri dulu. Nah, itu kan namanya juga pedagang kan. Nah, jadi di dalam kita meraih untuk sampai saat ini tentunya kita ada di bawah dulu tuh. Jadi berlaku tuh. Jadi seorang pedagang itu berlaku dulu pada diri saya sendiri gitu kan. Sampai akhirnya ketemu gitu. Ya kalau saya masih segini ya pasti akan tetap seperti ini juga gitu kan. Yang pada akhirnya kita punya pemikiran gitu untuk tumbuh, menggali lagi dan menggali lagi gitu supaya bisa berkembang. Nah, akhirnya di dalam perjalanan itu saya harus mempunyai konsep gitu. Konsep dagangnya itu dirubah gitu. Dari dagang menjadi pedagang, menjadi pengusaha gitu. Luar biasa. Oke. Nah, kan pasti setiap usaha juga jangankan di bidang usaha ya, menjual produk atau sejenisnya, pasti ada tantangan yang mungkin dihadapi gitu ya. Nah, biasanya tantangan seperti apa nih Kang untuk memulai usaha gitu ya? Kalau tantangan untuk memulai usaha, kebanyakan itu di mindset pemikiran kita. Jadi ide-ide. Jadi terlalu banyak ide-ide yang tidak terrealisasi gitu kan. Jadi hari ini mikirin ide, mau buat apa, mau bikin apa kan gitu. Nah, tantangan itu ya harus kita hilangkan, di mana kita punya ide, realisasikan aja dulu. Masalah hasil ya gimana nanti. Toh kita setelah berjalan bisa dievaluasi kan, apakah cocok, apakah enggak, apakah mau dilanjut atau berubah lagi ke yang lain gitu. Cuma untuk mempercepatnya itu, jadi kita jangan jauh-jauh dari skill kita lah. Apa yang kita bisa, ya itulah lakukan gitu. Jadi jangan terlalu jauh mikir dulu gitu, bergerak dulu aja gitu. Nah, menurut Akang nih, kalau buat yang merintis usaha, cari pasar dulu atau bikin produk dulu nih? Kalau untuk sekarang berarti ya? Sekarang. Kalau untuk sekarang sebaiknya cari pasar dulu. Kenapa? Gitu kan? Karena mau cari produk apapun itu sudah tersedia. Gitu. Kemudian selain kita bisa cari barang apapun yang kita inginkan gitu kan, kalau sudah ketemu pasarnya itu lebih efektif. Karena yang susah itu pasar gitu. Ketimbang misalkan kita mau bikin produk dulu, tetapi marketnya kita tidak ketahui. Nah, sementara untuk produksi itu kan biayanya lumayan mahal. Perlu modal berupa uang, alat-alat produksi, kan banyak hal ya yang harus dikumpulkan gitu untuk membuat suatu produk itu. Selain itu kan harus ada perizinan juga gitu. Jadi terlalu panjang lah gitu rentetannya. Ya kecuali kalau mau langsung jadi perusahaan itu bisa gitu. Jadi kalau untuk sekarang ya Kang ya, sebetulnya kalau ada kemauan gitu. Nah, seperti dulu saya pernah punya guru ya, seorang inspirasi lah bagi saya. Guru. Gini, sama pertanyaannya gitu, bikin produk dulu apa pasar dulu gitu kan. Kebanyakan orang kan pasti produk dulu karena judulnya ingin jualan gitu. Pasti
produk apa nih yang kita mau jual gitu kan, bikin apa, kita tuh pusing tuh mikirin itu teh, ini sudah ada, itu sudah ada kan. Otomatis kan secara waktu kita lama di pemikiran gitu. Nah di situ saya ketemu dengan guru saya gitu. Nah dia bilang, itu mah kelamaan katanya gitu. Saya sekarang punya uang 100.000 sudah bisa jadi pengusaha. Nah saya kan bingung gimana caranya gitu kan. Pak, kata saya, gimana Pak kok bisa gitu? Dan beliau berkata gini, kita ambil produk orang, kita pesan beberapa pieces lah gitu untuk tes pasar gitu. Iya. Cuma request kita kasih nama sendiri gitu, kasih brand sendiri. Oh bisa itu ya? Bisa. Misalkan udah dikemas dari produksinya, kita minta yang polosan, Ya. bikin aja stiker, kasih nama sendiri. Kan dengan uang kecil itu bisa. Benar-benar. Nah seperti itu. Nah setelah itu ditemukan ke pasarnya gitu kan, barang kita tuh oke lah laku di pasaran yang tadi dites itu. Nah baru kita memikirkan gimana kalau bikin sendiri gitu. Jadi tes market dulu lah. Tes market gitu, tes market. Sekarang kan banyak nih orang yang mungkin sistem online. Betul. Nah, Akang sendiri tuh merasakan pengaruhnya besar nggak? Kalau secara dampak pasti besar. Sebetulnya kalau saya bisa menolak gitu ya, bisa ada tawar-menawar. Satu sebetulnya salah satu orang yang anti online lah, anti medsos gitu kan. Karena apa? Banyak sekali bagi orang-orang yang sudah lama berkecimpung di penjualan produk-produk gitu kan, yang dulu basicnya dari offline, kemudian sekarang ada online, itu sebetulnya sangat gimana ya, kurang baik lah kalau boleh saya ceritakan gitu ya. Cuma yang disayangkan itu dan saya khawatirkan ke depannya itu kan, kompetitor di dunia online itu kan begitu transparan, begitu terbuka, dari mulai harga, barang yang tidak tahu kualitasnya seperti apa, kan campur aduk tuh di situ Pak. Pasar itu segala ada di situ. Nah, jadi si orang-orang yang belanja online karena tidak ketemu secara langsung sama pedagangnya, bahkan tidak bisa melihat barangnya seperti apa. Iya, benar-benar. Kadang-kadang mindset si pembeli itu selalu, kualitas itu selalu disamakan gitu. Wah, di toko ini mah segini gitu, di toko ini mah lebih murah. Padahal walaupun namanya sama, kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, memang realnya kualitasnya itu berbeda gitu. Nah akhirnya yang tergerus itu yang mana? Yang memang betul-betul dulunya menggeluti di suatu usaha, tergerus sama pemula yang bermunculan gitu. Karena yang penting barangnya laku gitu, tanpa memperhatikan kualitas barang gitu. Apalagi di persaingan harga juga semakin terbuka. Betul. Saya pernah membeli suatu barang di online shop gitu. Ada yang nawarin toko A, satu kaos itu harganya 45 sampai 65. Nah, kemudian beralih lagi ke toko B. Ada yang berani jual kaos 100.000 5 pieces. Bayangin. Nah, kalau kita pikir itu barangnya itu dibuat dari apa gitu kan. Bahkan belum lagi diskon ya. Belum lagi diskon. Nah, sebetulnya kalau kita mau lebih cermat lagi, perdagangan itu, penjualan lebih efektifnya secara offline. Karena apa? Banyak orang yang ikut andil di sana kan. Rantainya itu nggak putus gitu. Misalkan kita punya pabrik. Di pabrik itu ada distributor. Distributor ada agen. Di agen ada pengecer. Dari pengecer langsung ke konsumen. Banyak orang yang bisa terhidupi dari situ gitu. Sekarang bandingkan dengan offline, pabrik aja bisa turun langsung jual. Iya, benar. Orang-orang yang terlibat tadi itu mau dikemanain gitu. Nah, itu yang saya sayangkan gitu. Kenapa bisa seperti ini? Apa mungkin regulasinya harus diperbaiki, lebih tertata lagi gitu, supaya tidak memunculkan kesan yang besar makin besar, yang kecil makin kecil gitu.
Nah, Kang, mungkin nanti banyak pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Media 12 Siap, ya. siap. Nanti kita tampung ya di komen-komen Oke, aja. oke. Nanti juga kedepannya mudah-mudahan nih rencana kita akan membuat suatu wadah buat UMKM ya. Oh iya, betul. Jadi buat sahabat-sahabat, ketika kita bertemu nih, kita berdialog, apa sih kontribusi apa sih yang bisa kita buka, mungkin juga kan bagi teman-teman baik yang pemula kan ataupun yang sedang berjalan, kita pastinya yang memiliki kendala-kendala atau apapun itu namanya, mungkin dengan nanti kita bisa bikin wadah atau bikin tempat silaturahmi lah khusus untuk teman-teman UMKM. Jadi ada sedikit motivasi atau sharing-sharing yang bisa diambil gitu, yang menjadi jalan keluar bagi kita semua gitu. Ya, soalnya kan kita pertemuan kalau misalkan kita lagi ngebahas podcast seperti ini kan ya terbatas betul waktunya, karena kita memang mau durasi 3 jam 4 jam sebenarnya bisa. Cuman kan terlalu liar untuk dibahas, banyak gitu. harus dibahas. Jadi kita poin-poin pentingnya dulu aja, sedikitnya mungkin akan memberikan motivasi buat kita semua ya. Nah, buat sahabat Media 12 mungkin jangan lupa nanti kita akan juga belusukan ke lokasi-lokasi pengolahan rumahan ya. Betul, ke teman-teman UMKM yang lain lah ya, gitu. Teman-teman UMKM yang lain ya, mungkin daerah-daerah dekat dulu aja. Betul. Dan mudah-mudahan kita bisa langsung berbincang di lokasi produksi mereka. Nah, kembali lagi ke basic Akang nih. Kan sekarang udah berjalan berapa tahun kan? Hampir 16 ya. 16 kayaknya, 16 tahun. Berarti mulai dulu tahun berapa? 2008, berarti sekarang 2025, berapa tahun? 17 ya? 17 tahun. 17 tahunan. Nah, itu pengalaman yang bisa diambil nih Kang. Bertahun-tahun pasti ada Citajong gitu ya. Pokoknya mah sampai merangkak-rangkak, bahkan mungkin ada sempat jatuh juga. Iya. Ini pengalaman yang bisa diambil oleh Akang dari perjalanan sekian tahun itu apa aja nih? Pelajarannya selalu konsisten, tidak gampang menyerah. Citajong nangtung deui, labuh bangkit deui gitu. Sampai memang kita tahu passion kita itu ada di situ gitu. Iya, benar. Jangan sampai sekali jatuh pindah deui gitu kan. Sekali jatuh pindah haluan lagi. Nah kan itu skillnya belum terasa gitu. Dan insya Allah kalau misalkan kita sudah menemukan titik fokus, ya akhirnya bisa seperti inilah gitu. Nah, jadi sekian tahun sudah berjalan, berapa tahun? 17 tahun. Nah, sekarang pencapaian terbesar nih Kang dari Akang sekarang ini sampai mana pemasarannya nih Kang? Kalau dari segi pemasaran kita udah mungkin dibilang jauh sih, udah jauh ya. Ada yang sampai Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa sudah lah gitu, Pulau Jawa. Bahkan dulu itu sempat kita itu sebelum COVID itu kita ke luar negeri. Oh, sempat tahun 2020 deh. 22 gitu ya, COVID deh. Pas COVID pokoknya. Tahunan gitulah ya. Nah, sebelum COVID itu kita sempat ke Hong Kong juga gitu. Cuma datang COVID kan akses terbatas tuh. Ya, nggak bisa kan semuanya. Dan akhirnya sekarang tidak bisa lagi ke sana gitu. Tapi tergantikan dengan kita punya market modern lah gitu. Bisa masuk ke market modern. Ya. Itu salah satunya yang mungkin sekarang yang akan supply itu ke mana aja ya? Yang saya supply kalau secara offline-nya yang tadi ya. Kalau secara retail modernnya ada ke salah satu Indomaret lah. Oh, gitu. Indomaret luar biasa ya. Dari mulai perjalanan dari nol, dan itu membutuhkan proses waktu yang sangat panjang. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang Kang Reksi ini dilewati lah sampai sekarang ini, alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kalian semua, dan boleh berkunjung nanti untuk kedepannya Kang ya. Boleh. Kita sambil podcast di sini, sambil ngobrol di sini, sambil ngopi di sini. Betul. Nggak terlalu resmi juga bisa nanti ke depannya. Bisa. Santai-santai aja lah. Nah, sekarang produk yang Akang istilahnya proses atau produksi di sini apa aja nih? Sekarang tuh ada basreng ya, yang sempat viral tuh di mana-mana kan, sampai bertumbuhan menjadi inspirasi bagi orang-orang gitu kan. Iya. Kemudian juga keripik singkong ada juga batagor, keripik kaca, dan
Ya banyak lagi lah. Itu semua masuk ke Indomaret. Yang masuk ke Indomaret tuh ada 3 varian. Ada basreng, ada batagor, ada keripik kaca. Kalau yang lainnya mungkin akan menyusul. Luar biasa, pokoknya pengen tahu prosesnya seperti apa Kang Reksi ini memulai usaha sampai masuk ke Indomaret. Nanti saja kita tahan dulu informasinya, jangan dikeluarin semua Kang ya. Ya betul. Itu bisa dibicarakan melalui offline lah nanti. Jadi buat kedepannya, buat sahabat yang masih penasaran seperti apa proses langkah demi langkahnya, baik itu perizinan, Betul. terus mendapatkan label halal, Betul. dan lain sebagainya, nanti bisa kita di momen yang lain. Betul. Nah. Betul. Nah nih Kang, nggak terlalu banyak lah buat pertemuan kita hari Siap. ini, karena memang kita nggak bisa mengeluarkan semuanya, biar semuanya penasaran dan bisa komen-komen juga apa pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan buat kita semua di sini ya. Betul. Ada saran, pesan buat sahabat Media 12 dari Akang? Siap. Jadi buat teman-teman yang mau merintis, teman-teman yang pemula mungkin ataupun yang sudah berjalan ya. Jadi tetap konsisten, jangan patah semangat. Yang penting kita bergerak dulu, jangan pernah lihat dulu hasilnya gitu. Yang penting melangkah aja. Masalah hasil kan bukan kita yang menentukan ya kan ya. Nah, terus untuk teman-teman juga yang mau sharing-sharing, mau belajar bersama gitu, bertukar pengalaman, tempat saya sangat terbuka. Bagi yang mau datang, mau berkunjung, silahkan kita gali lagi gitu. Apa yang ilmu-ilmu yang belum kita dapatkan. Gitu. Karena kalau kita pecahkan sendiri itu sangat sulit. Iya benar-benar. Oke, nanti buat sahabat Media 12 nanti kita juga akan belusukan ya, tadi udah ceritain ke salah satu mungkin beberapa UMKM di daerah-daerah terdekat di sini yang nantinya kita akan ngobrol langsung. Betul. Di tempat mereka atau melakukan usaha mereka ya. Nah, mungkin sekian aja informasi dari kita atau pertemuan kita hari ini, dan terima kasih buat kalian semua dan juga Kang Reksi, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Sukses selalu usahanya, amin. keluarga juga ya. Iya, pokoknya siap. semuanya sehingga kita juga bisa terus menggali informasi dari Kang Reksi. Oke, terima kasih sahabat Media 12. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.